billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa radin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di majelis kita. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya jemaah Marifat Banjar dimanapun jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian berada. Alhamdulillah karena meluangkan waktu dan kesempatannya malam hari ini berhadir di majelis kita. Adapun malam hari ini sesuai jadwal kita, malam Selasa adalah nukilan daripada kitab klasik, daripada kitab Ma'rifat. Adapun minggu kemarin adalah sampai daripada wujud hambanya Allah, daripada nur ala nur. Jadi minggu yang kemarin malam Selasa adalah wujud hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada wujudnya Allah, ada hambanya Allah, ada Allahnya. Adapun malam hari ini melanjut daripada perihal masalah nur ala nur tadi atau gaib, daripada gaib dengan gaib sampai ke hak kepada yang hak, yaitu daripada wujud hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi malam hari ini marilah kita kembali kepada asal Fatihah. Nah, jadi ada nukilan tadi dituliskan di sini, diisyaratkan kita kembali kepada makna daripada asal Fatihah. Aku laisa, di dalam aku engkau, maka di situ engkau naikkan napas engkau kepadanya. Jadi kata-katanya marilah kita kembali kepada asal Fatihah. Aku laisa, di dalam aku engkau, maka di situ engkau naikkan napas engkau kepadanya. Nah, jadi maksud daripada asal Fatihah, Fatihah adalah induk daripada Al-Quran, Al-Quran, kitab, induk daripada kitab tadi. Jadi ayat Al-Quran yang 6.666 ayat, jadi ada yang kurang, ada pula yang membulatkan tentang perkara jumlah daripada ayat kitab suci Al-Quran. Ada yang 6.666 ayat, ada pula yang kurang. Jadi ada metode penghitungan masing-masing tadi. Namun kita tidak berbicara masalah jumlah ayat. Nah, jadi malam hari ini tentang diantaranya adalah asal daripada Fatihah. Jadi kita kembali kepada asal Fatihah. Asal Fatihah
tentu daripada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu terhimpun daripada huruf ba-nya. Huruf ba. Huruf ba itu himpunannya daripada titiknya. Titik tadi. Titik itulah yang disebut nok atau noktah. Jadi titik atau noktah. Pada pengajian yang telah lalu mungkin sudah kita bahas tentang masalah noktah. Noktah, ada noktah, ada nokfah. Jadi noktah itu disebut air mani. Ada norfah, ada nokfah. Ada air mani yang basah, ada pula air mani yang banyak. Jadi kalau disebut noktah tadi disebut titik. Marilah kita kembali kepada asalnya Fatihah tadi. Nah, jadi Fatihah adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang maha luas arti dan maknanya. Jadi arti Fatihah itu maha luas arti dan maknanya. Adapun dalam nukilan dituliskan aku laisa, di dalam aku engkau. Maka disitulah engkau naikkan napas engkau kepadanya. Kalau engkau turunkan ke bumi atau ke jasad, jasad itulah yang berbunyi Allah hurufnya. Jadi jasad itu lalu berbunyi Allahu hurufnya. Adapun laisa itu di dalam Al-Quran itu adalah penggalan daripada surah Al-Quran, yaitu surah Asy-Syura ayat ke-11. Jadi penggalannya hampir-hampir di belakang, di ujung ayat Quran surah Asy-Syura ayat ke-11. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Adapun surah Asy-Syura ayat 11-nya, Fatirus samawati wal arda ja'ala lakum min anfusikum ajwaja wa min an'ami ajwaja yajra'ukum fih laisa kamislaisihi wa huwas samiul basir. Dialah pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasanganmu pula. Pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, yaitu laisa kamislaisiun tadi. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini salah satu daripada bagian ayat penggalan daripada ayat surah Asy-Syura ayat 11 tentang laisa kamislaisiun, artinya dalil tentang sifat laisanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Tuhan tadi, aku laisa. Aku laisa. Sedangkan aku ini merujuk kepada surah apa kemarin Bejab? Surah At-Taha ayat 14. Ayat 14. Silahkan dibuka yang lain. Nah, jadi aku di sini maksudnya adalah annani anahula ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan yang hak selain daripada aku. Nah, kalau disambung lagi tadi, maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi aku di sini sesuai dengan surat At-Taha ayat 14 tadi. Nah, aku di sini tadi tentu akunya daripada akunya Allah, aku yang hak tiada lain daripada Tuhan itu sendiri, yang menunjukkan sifat laisanya tadi.
Lalu aku laisa di dalam aku engkau, maka disitulah engkau naikkan nafas. Jadi ada aku laisa di dalam aku engkau. Jadi engkau itu maksudnya ditujukan kepada selain daripada aku. Aku tadi. Nah, jadi aku di sini adalah akunya Tuhan. Sedangkan engkau di sini adalah yang dinamakan makhluknya. Apa itu makhluknya kemarin? Makhluknya adalah pertama wujudnya. Wujudnya Allah itu tergolong makhluk. Wujud tadi, sedangkan wujud dikelompokkan kepada sifat-sifatnya Allah. Wujud adalah sifat Allah yang dinomorsatukan dalam ajaran tauhid. Jadi wujud, nah, termasuk sifat Allah yang bagian nomor 1 adalah tentang wujud adanya Allah. Kemudian ada pula zat Allah, sifat Allah, asma Allah. Jadi yang dimaksud engkau itu adalah kepada wujudnya. Jadi kepada wujudnya. Dan daripada wujud Allah kemarin terciptalah yang namanya hamba Allah yang bertakwa. Dari wujud Allah terciptalah hamba yang bertakwa. Hambanya Allah. Jadi ada wujudnya Allah, ada hambanya Allah. Jadi ada wujud, ada hambanya Allah. Lalu disebutkan wujud hambanya Allah. Jadi wujud hambanya Allah ini itulah diri engkau. Jadi wujud hambanya tadi itu disebut engkau. Sedangkan engkau di situ, nah engkau di situ yaitu kepada wujudnya tadi itulah disebut tajalli kenyataan Allah atau wujud, atau pula disebut wujud tadi sifat adanya Allah, yaitu nampak kepada diri engkau berupa diri lahir, diri batin. Jadi engkau tadi ada diri lahir, diri batin. Engkau, nah ataupun kepada wujudnya tadi. Jadi aku laisa di sini, akunya tidak ada seumpama sesuatunya. Jadi aku di sini tidak ada seumpamanya. Nah, bisa dicatat di situ, digaris bawahi, akunya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi aku laisa tadi tidak ada seumpamanya, tidak ada, bukan lagi nama, bukan lagi sifat, bukan lagi asma, bukan lagi apa, tidak ada seumpamanya. Nah, kalau kita kembali kepada asal Fatihah atau pula dalam kias bahasa, kembali kita kepada asal diri, yaitu daripada noktah. Noktah tadi yaitu disebut norpah atau noktah. Ada norpah, ada noktah, yaitu bahasanya adalah air mani, baik air mani yang banyak maupun air mani yang basah. Nah, daripada titik inilah lalu ada terbentuk daripada huruf alif, daripada titik tadi alif. Nah, alif itu anak nyatanya kepada si batang tubuh. Jadi nyatanya titik kepada si alif, nyatanya alif yaitu kepada seluruh anggota batang tubuh, nyatanya si titik. Disebut pula noktah tadi. Nah, kemudian tadi di situ engkau naikkan napas engkau kepadanya. Jadi naikkan napas engkau kepadanya. Jadi napas kemarin adalah mengandung rahasia daripada wujud zat Allah, udara. U-nya tadi adalah wujud. Nah, udara, wujud zat rahasia Allah. Wujud zat rahasia Allah, lalu disingkat udara. Nah, inilah yang mengandung daripada wujud zat rahasia Allah.
yang tidak ada besar, tidak ada kecil, tidak ada laki, tidak ada perempuan. Nah ini. Sedangkan batang tubuh ini kenyataan daripada wujud zat. Nah, jadi diri kita atau tubuh ini tadi, tubuh lahir, tubuh batin, ini kenyataan daripada zat Tuhan, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wujud daripada rahasia Allah ini wujudnya. Jangan pula kita tuhankan zat ini tadi. Lalu bahasanya secara sederhana, ada zat Allah, ada wujud Allah, ada hambanya Allah. Jadi ada aku, kata Tuhan, ada zatku, ada wujudku, ada hambaku. Nah mungkin bahasanya agak mirip-mirip. Jadi ada aku yang laisa kamislihi syai'un. Kemudian ada wujud zatku yang laisa kamislihi, tidak ada seumpamanya. Yang mana? Bisa diulangi, ada aku tadi, kemudian aku yang laisa kamislihi syai'un. Kemudian ada zatku yang laisa, tidak ada seumpama sesuatu. Kemudian ada wujudku pula yang tidak ada seumpama sesuatu. Ada pula hambaku. Nah, jalan tebejap. Nah, ada aku yang laisa kamislihi syai'un. Kemudian ada zatku yang laisa tadi. Kemudian ada wujudku yang laisa juga. Kemudian ada hambaku yang laisa pula. Nah, jadi zat inilah yang laisa tadi, ini zatku tadi yang laisa, tidak ada seumpamanya. Disebut laisa, coba engkau lihat di sana. Adakah bentuk rupanya nih zat nih? Ada tidak? Tentu tidak ada. Adakah laki perempuan? Nih zat ini, adakah laki perempuan? Nah, zat ini sifatnya keluar, masuk, turun, naik, turun, naik. Kalau keluar masuk, lalu disebutlah dia napas. Nah, kalau seluruh masa batang tubuh jadi nyawa, macam-macam bahasanya kan sudah kemarin. Nah, jadi zat ini, zatku ini yang laisa kamislihi syai'un, yang tidak ada seumpamanya, ini zatnya. Laki kah, perempuan kah ini? Kecil kah, besar kah? Nah, ini disebut laisa tadi, memang tak ada seumpamanya. Mana ada seumpamanya? Adakah berupa segala sesuatu? Nah, zat inilah yang memenuhi semesta alam beserta isinya. Alam tuh dalilnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alam itu adalah alam jin, ya alam insan, alam manusia, yaitu diri kita. Semesta alam, Rabbilnya itu adalah Tuhan. Jadi selain daripada aku, lalu disebutlah alam. Nah, jadi mengenai alam, selain daripada aku, selain dari Rabb, selain daripada Tuhan, itu disebut alam. Apapun itu tadi, termasuk manusia, jin, malaikat, dan lain sebagainya disebut alam. Jadi selain daripada aku, selain daripada akunya Rabb tadi, akunya Tuhan, Rabbil alamin, ada Rabbi, ada alaminnya. Jadi ada Tuhannya, ada alamnya. Begitu pula kepada diri kita tadi, ada wujudnya, ada zatnya, ada pula Rabbinya tadi, atau pemilik alam. Atau dalam keterangan lain, ada malik, ada nasnya, ada raja, ada manusianya. Jadi manusia ini disebut alam. Alam itu ya kerajaan. Nah, jadi malik itu aku, kata Tuhan, malik nas. Jadi yang namanya manusia, nasnya itu disebut pula alam. Alam tadi. Nah, kalau nyata tadi disebut wujud Allah. Jadi alam itu wujud Allah. Kepada diri dan alam semesta yang luas ini termasuk disebut alam.
Nah, sedangkan yang memerintah tadi disebut aku yang laisa tadi. Nah, disitulah engkau naikkan nafas, engkau tadi. Nah, di aku laisa dalam aku engkau. Jadi engkau itu mengandung rahasia daripada Tuhan, engkau tadi. Maka di dalam engkau itu ada aku. Maksud di dalam tadi bukan sesuatu bertempat, artinya menunjukkan bahwa si manusia atau alam insan tadi menunjukkan itu kekuasaan Tuhan, Malikin Nas. Bukan berarti Tuhan tadi di dalam, tidak. Jadi aku yang laisa itu tidak di luar, tidak di dalam. Coba saja cari, kalau ada aku di dalam, di mana aku bertempat? Kalau aku di luar, di mana tempatnya? Kalau aku di atas, di bawah, di kiri, di kanan, coba cari. Adakah aku tadi bertempat pada sesuatu atau menempati sesuatu? Lihat kepada diri kita, adakah akunya tadi bertempat? Nah, jadi wujud daripada rahasia zat Allah ini tadi. Nah, ini tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak ada anak kecil, dewasa, tidak ada bulat, hitam, merah, kuning, hijau, tidak ada. Ini zatnya, ingat zatnya tadi. Zat inilah yang memenuhi sekalian wujud. Di luar wujud ada zat Allah. Di dalam wujud ada zat Allah. Jadi dipenuhilah alam ini dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dipenuhi oleh zat. Nah, jadi penuh daripada wujud ini zat Allah, dihembusna terasa. Dapat dirasa cuma tak ada bendanya. Ada rasanya cuma bendanya tidak ada. Ada bendanya tapi tidak dirasa, apa kira-kira? Bendanya ada cuma rasanya tidak ada. Kalau zat ini tidak ada bendanya, ada rasanya, itu zat. Pertama, kedua, ada benda, ada rasa. Nah, mana itu ada benda, ada rasa. Kemudian yang ketiga, ada benda, tak ada rasa. Yang pertama tadi dibocorkan tadi, jadi ada rasa, bendanya tak ada. Kemudian yang kedua, ada rasa, ada bendanya, arti ada rasa, ada wujudnya. Kemudian yang ketiga, ada wujudnya, tak ada rasanya. Nah, bisa lah tuh. Nah, kalau teka-teki dia mengaero tadi. Nah,